Tuhan kita. Amin. Shalom kita semuanya. Kita buka kitab kita yang menjadi renungan singkat dalam ibadah kita pada hari Minggu ini dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dan kita mendengarkan dengan sesama firman Tuhan saat ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu hari. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan bercermin adalah tindakan yang selalu dilakukan oleh setiap orang. Ketika kita melihat tubuh kita, penampilan kita, maka kita berharap agar kita disukai oleh banyak orang. Maka sebelum kita berangkat ke manapun, sebelum kita melakukan tugas-tugas kita, sebelum kita berangkat untuk ke gereja beribadah, setelah kita makan, maka layak kita untuk bercermin, untuk berkaca, untuk melihat bagaimana sebenarnya hidup kita, bagaimana sebenarnya penampilan kita. Dan ketika ada sesuatu yang mengganggu di tubuh kita, apakah itu potongan cabai di gigi, apakah kotoran di hidung atau kotoran di mana dan lain sebagainya, maka ketidakpercayaan diri muncul dalam hidup kita. Kita mulai menjadi minder dan tidak percaya diri. Tidak hanya wajah, tetapi seluruh penampilan kita, mulai dari atas sampai bawah, depan dan belakang, semuanya memperlihatkan bagaimana hidup kita. Pertanyaan, sudah berapa kali kita berkaca bercermin pada satu hari sampai saat ini? Mungkin ada yang berkata sudah berkali-kali. Ada juga yang mengatakan, oh ya aku lupa berkaca, rambutku lupa tadi apa sudah disisir, bagaimana tubuhku, bagaimana bajuku, penampilan. Setelah ibadah ini, bagi orang-orang warga binaan yang belum berkaca, bercerminlah agar melihat bagaimana sebenarnya penampilan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk bercermin dan berkaca. Untuk bercermin dan berkaca, tetapi bukan dengan media cermin atau kaca. Kita diajak oleh firman Tuhan agar pribadi lepas pribadi kita boleh bercermin melalui semut, melalui kehidupan semut. Binatang yang kecil, yang diinjak langsung mati, yang tidak dianggap, binatang yang tidak kelihatan oleh kasat mata mungkin, binatang yang tidak sesempurna manusia, ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus bercermin kepada mereka. Kita harus meneladani mereka. Kita harus mencontoh yang kecil, yang lemah, yang tidak dianggap oleh manusia. Hal pertama yang mau kita lihat dalam perikop hari ini adalah jangan sepele kepada kaum yang kecil. Jangan sepele kepada kaum yang lemah. Secara duniawi, orang-orang kecil atau orang miskin, orang yang lemah, orang yang budak, minoritas kebanyakan dinomorduakan, kebanyakan dipinggirkan, dimarginalkan. Tunggu dulu, haknya akan disunat, haknya akan dipotong, sama seperti minggu lalu. Firman Tuhan minggu lalu. Prinsipnya, kalau orang kecil, kalau orang miskin, kalau orang lemah, itu prinsipnya wajib ditolong, bukan memberikan pertolongan. Prinsipnya orang kecil itu diberi sedekah, bukan kita meminta sedekah bantuan kepada mereka orang-orang yang lemah, bukan meminta pertolongan dari orang kecil, tapi justru kita yang menolong orang-orang lemah. Namun pada kenyataannya banyak kaum, banyak kelompok yang kecil justru melakukan banyak hal dibandingkan dengan kelompok yang besar. Orang-orang miskin justru menunjukkan teladan yang baik dibandingkan dengan orang-orang kaya. Orang-orang yang lemah
Fisiknya justru menunjukkan hal-hal yang baik, pengaruh yang besar di suatu komunitas dibandingkan dengan orang-orang yang kuat. Meneladani orang kecil, meneladani orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa dalam perbuatan kasih itu penting. Artinya tidak semua ternyata hal yang bisa dilakukan oleh kelompok mayor. Kelompok minor juga bisa dilayani. Kelompok minor juga sering melakukan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yesus sering sekali memuji orang-orang yang kecil. Persembahan janda miskin dinilai Tuhan jauh lebih besar dari persembahan orang yang kaya, karena dia memberikan dengan ketulusan hatinya. Yesus juga mengatakan doa orang yang berdosa, doa orang pemungut cukai itu lebih dibenarkan oleh Allah daripada doa seorang imam, seorang pendeta yang mengetahui isi Alkitab karena menyombongkan diri dalam doanya. Yesus juga menyatakan bahwa iman seorang perempuan Siro-Fenisia, seorang perempuan Kanaan, seorang perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan lebih besar daripada iman orang-orang bangsa Israel. Bahkan murid-muridnya, ketika perempuan ini mengatakan bahwa remah-remah yang jatuh dari meja Tuhanku, biarlah aku seperti anjing yang memakannya. So di dalam dunia, yang lemah, yang miskin, yang kecil itu boleh menjadi anak tiri, tetapi di dalam Tuhan, yang lemah, yang miskin itu bisa menjadi bangsa yang terpilih di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Be smart. Jadilah bijak. Bijak yang dimaksud adalah berhikmat, berbisu, berhikmat dan cerdik. Ular dikatakan bahwa hewan yang paling cerdik. Ular dikatakan hewan yang paling berhikmat. Raja Salomo dinyatakan raja yang paling berhikmat. Apa arti hikmat? Apa arti berbisu? Tahu saat kapan melakukan sesuatu, bagaimana melakukan sesuatu, tidak asal melakukan sesuatu, tidak sembarangan melakukan sesuatu, tidak sembrono melakukan sesuatu. Paulus berkata, aku seperti petinju yang memfokuskan diriku untuk meninju, dan aku tidak sembarangan untuk meninju dan memukul. Dalam bahasa sehari-hari, punya taktik, punya cara yang cerdik tersendiri untuk melakukan sesuatu hal. Semut dalam perikop ini juga dikatakan bijak dan berhikmat karena dia tahu kapan waktunya menyediakan makanan, mengumpulkan makanan, dan kapan waktunya mereka menikmati makanan yang sudah mereka kumpulkan. Pada saat musim panas, para semut bekerja dengan giatnya dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan bahan makanan, disimpan dengan baik, dan mereka tinggal menikmati pada saat musim hujan, pada saat musim panen. Karena pada musim hujan, musim dingin, mereka tidak dapat mencari makanan. Mereka berdiam, berkoloni dalam suatu tempat-tempat tersembunyi. Hikmat tidak lahir dengan sendirinya, tapi hikmat itu berasal dari Allah, sebab Allah adalah sumber hikmat itu sendiri. Hikmat duniawi bisa memberikan kenikmatan, tapi hati-hati, menyalahgunakan hikmat dari duniawi. Hikmat dunia mengajarkan kesombongan, keegoisan, kekuatan yang melampaui batas. Hikmat dunia mengajarkan pekerjaan yang berujung pada pertikaian dan konflik. Sebaliknya, hikmat dari Tuhan mengajarkan perjuangan, kesungguhan, kerja keras, kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Itu jelas kita lihat dalam episode tadi ketika kita baca bahwa Allah menggunakan hikmat dunia agar mereka dipermalukan. Apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang miskin justru akan digunakan Allah mempermalukan hikmat dunia. Sebagai warga binaan, mari kita juga punya hikmat dari Tuhan untuk kita mengerti bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara, harus mampu berbuat, melakukan yang terbaik selama kita memiliki kesempatan untuk hidup. Warga binaan yang berhikmat adalah warga binaan yang tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang boleh dikerjakan, dan apa yang tidak boleh dikerjakan di tempat ini. Tahu kapan harus berkata-kata, dan tahu kapan harus berhenti, berdiam dari berkata-kata. Tahu kapan waktunya makan, tahu kapan waktunya tidur, tahu kapan waktunya beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa. Jangan melakukan hal yang sia-sia.
Sehingga dalam menjalani masa-masa pidana, dalam menikmati masa-masa pidana, kita dapat menikmati hidup ini apa adanya. Hal yang ketiga adalah jangan hidup dalam kemalasan. Hai pemalas, firman Tuhan katakan, jangan hidup dalam kemalasan, tapi hiduplah dalam kerajinan. Di antara banyak kelemahan, di antara banyak keterbatasan, kita sebagai manusia yang ada di tempat ini harus tetap bekerja dan berusaha, dan tidak boleh malas. Dilarang untuk malas. Dilarang malas untuk berbuat kebaikan, tapi rajin berbuat kebaikan. Ada ilustrasi yang mengatakan seorang buta yang tidak dapat melihat apa-apa, dia menjual kerudung. Dia sebagai penjual kerudung. Bayangkan ketika seorang buta menjual kerudung, apabila ada pembeli yang memberikan uang lebih, maka dia akan mengatakan, ambillah kembaliannya di tasku ini, tanpa dia bisa melihat. Lalu ada yang bertanya, kalau pembeli itu curang bagaimana? Kalau dia mengambil lebih apa yang seharusnya tidak diambil? Dia menjawab, Tuhan tidak akan salah alamat dan berikan rezeki. Jika aku pada hari ini diizinkan untuk rugi, maka esok Tuhan akan memberikan rezeki kepada seorang yang terbatas, seorang yang tidak memiliki penglihatan yang besar, yang jelas, seorang yang buta dalam keterbatasannya. Penjual itu tidak menjadi bermalas-malas, tapi dia terus bekerja, dia terus berusaha mencari rezeki, menafkahi keluarga, dan tetap meyakini kehidupan yang dia miliki adalah berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, ingatlah, kemalasan mendatangkan kemiskinan, tetapi kerajinan mendatangkan kekayaan dan kecukupan. Ingatlah, kemalasan mendatangkan kekurangan dan kemiskinan, tetapi kerajinan mendatangkan kecukupan, bahkan kelimpahan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah kami boleh menjadi pribadi, menjadi warga binaan yang tetap setia dalam kerajinan kami, tidak kendor, tapi kami boleh tetap terus bersemangat melayani Tuhan. Dalam banyak keterbatasan kelemahan kami tidak sepele kepada kaum yang lemah. Kami justru mau ikut Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh berlaku bijak, berhikmat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita